Tempatnya wah di dieu geura. Oh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi sikap kejujuran ketakwaan berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arsata Putra, NPM 2302111378. Saya Muhammad Rizkolo, NPM 2302111365. saya Fajar Haidar Rahman, NPM 230211398. Apa itu ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila adalah karangan pemikiran dan pandangan hidup yang menjadi dasar filosofi dan ideologis negara Indonesia. Ini bukan sekedar satu ideologis politik, tetapi merupakan sistem nilai dan prinsip-prinsip yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi Pancasila mendefinisikan karakter dan tujuan negara Indonesia. Pancasila yang berarti 5 prinsip dalam bahasa Sanskerta terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang membentuk inti ideologi ini. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pengertian falsafah Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, kita dijadikan falsafah hidup bangsa. Falsafah Pancasila meliputi nilai untuk hidup saling tolong-menolong atau semangat gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan dan pertahanan, serta saling menghargai dan memberi kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Fungsi falsafah Pancasila. 1. Memiliki satu agama yang diyakini serta tidak pernah memaksa seseorang untuk dan memeluk agama sesuai perintah kita. 2. Bisa menghargai perbedaan di antara berbagai macam suku, agama, ras, serta menjaga adab dan kesopanan di dalam berbagai kondisi. 3. Cinta pada tanah air untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. 4. 4. Mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggara kedaulatan rakyat dan selalu mengutamakan keputusan dengan cara musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. 5. Sebagai bangsa Indonesia senantiasa memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesusahan, menghormati hasil musyawarah meskipun hasil musyawarah tersebut tidak sesuai, dan berani memperjuangkan keadilan untuk bersama. Prinsip implementasi Pancasila terhadap filsafat Pancasila. Mempedomani prinsip tersebut dalam membangun relasi sosial dalam kehidupan masyarakat perlu didasari atas sikap loyalitas terhadap keberagaman daerah, suku, agama, budaya, ideologi yang diterima sebagai kenyataan sosial untuk dikembangkan menjadi jaringan kerjasama dengan dilandasi hubungan spiritual antara manusia dengan makhluk Tuhan dan dalam hubungan dengan sesama serta alam sekitar secara harmonis. Ya, Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Dan Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah, perbuatan, kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, bunyi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sila pertama menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini mengakui keberadaan dan peran Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ini menciptakan dasar toleransi beragama di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, sila kedua menekankan pentingnya
menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Artinya sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini mengajak semua warga negara untuk bersatu, menghormati keberagaman budaya, suku, agama, dan bangsa, serta menjaga persatuan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Ya, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, sila keempat menekankan prinsip demokrasi dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Rakyat berpartisipasi dalam proses permusyawaratan dan pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan mengambil kebijakan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh warga negara. Ini menunjukkan komitmen negara untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ya, yang terakhir, apa manfaat dari proses mengidentifikasi dan mempelajari tentang sikap kejujuran dan ketakwaan berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa ini? Ya, mempelajari dan mengidentifikasi sikap kejujuran dan ketakwaan Pancasila sebagai falsafah bangsa memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks pembangunan masyarakat dan negara. Kejujuran adalah dasar integritas, sementara ketakwaan berkontribusi pada kesadaran individu terhadap tindakan mereka dan dampaknya pada orang lain. Ini menciptakan warga negara yang jujur, etis, dan bertanggung jawab, yang penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Ini mengingatkan individu bahwa kejujuran dan kesadaran akan Tuhan adalah aspek penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12 tentang mengidentifikasi sikap kejujuran dan ketakwaan berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Ya, bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum. Udah. Sekian dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.